Mari kita berdoa. Tuhan, Kaulah jaminan kami. Hari ini kami boleh diingatkan kembali. Terima kasih Tuhan. Walaupun hari ini kami bersandar pada janji yang lain. Kami bersandar kepada janji yang dikeluarkan oleh WHO bahwa usia harapan hidup orang Indonesia 70 tahun. Dan kami berharap bahwa kami akan punya backing yang baik dari papa, mama, engkong, ama kami untuk memelihara kami, kasih kami uang kami sekolah, kasih kami makan, kasih kami mobil, kasih kami gadget, dengan berharap it's still a long year ahead. I have a guarantee everything will be fine. Which is the Bible said that's wrong. You don't know. Tuhan, tolong kami semua. Waktu kami datang ke hadirat Tuhan, pujian ini memang mengantar kami dengan sebuah kesadaran. Kalau jaminan kami enggak Tuhan, kami akan terus hidup di dalam kepahitan, ketakutan, kemarahan, kebencian. Tapi kalau hari ini kami arahkan hati kami kepada pesan Tuhan, kami tahu kami akan keluar dari tempat ini menjadi anak muda yang punya kekuatan, pengharapan. Saat yang lain berlari dan menjadi lelah, kami akan terus berjalan dengan kuat. Saat yang lain berlari dan terjatuh, kami akan terbang seperti burung Raja Wali. Oleh karena satu, kami mau belajar mengandalkan Tuhan dan melihat Tuhanlah yang akan menjadi jaminan kami. Terima kasih Tuhanlah doa kami dalam nama Yesus Kristus Sang Penebus Juru Selamat kami, jaminan keselamatan kami. Kami panjatkan akan doa ini. Amin. Terima kasih pada kesempatan yang diberikan ya, semenjak COVID saya sudah lama nggak ke Greenfield gitu ya. Kenalkan, nama saya adalah Markus Bun. Kalau di GKI Sunter tempat saya melayani ya selama 10 tahun terakhir ini ya, saya dipanggil biasa Ko Markus atau dipanggil Juantau Markus begitu ya. Nah, senang bertemu dengan teman-teman dari Greenfield, sebagian dari PK juga mungkin ya, di Sunter juga sebagian dari PK Sunter dan juga sebagian dari daerah Sunter, Kemayoran, Kelapa Gading juga. Nah, puji Tuhan ya, kita bisa ketemu. Dan hari ini saya juga akan membicarakan tentang apa yang sudah saya katakan tadi ya. Di dalam masa muda kita memiliki sebuah keyakinan, pemikiran, jaminan ada. Di satu sisi baik, di satu sisi anugerah Tuhan yang indah. Kalau kita semua punya orang tua yang memelihara kita, punya orang tua yang bawa Anda ke gereja sekarang. Sebagian saya tahu mungkin kondisi Anda tidak sebaik itu. Anda hari ini harus sendiri mungkin dengan opa, oma atau dengan salah seorang tua Anda. Atau mungkin Anda hari ini juga sendirian, tidak ada orang tua. Tapi hari ini saya mengajak kita kembali pada satu hal yang penting adalah jangan andalkan jaminan pada sesuatu yang salah. Nah, saya nggak tahu dalam 2-3 tahun terakhir orang tua Anda ada yang ikut robot enggak? Ada kasih duit ya, katanya robot produksi duit begitu ya. Nah, bahaya. Ya, saya punya anak kelompok kecil, running itu. Ya, dia bilang sama saya, Juantau, saya mau bantu nih katanya gitu kan. Nah, Juantau kalau hamba Tuhan kan ada dana lebih, puji Tuhan gitu kan. Karena hamba Tuhan gak cari duit, gak kerja-kerja cari duit apa melayani. Kalau ada duit bisa kasih saya, nanti saya kelola bisa cepet dapat cuannya lagi begitu kan. Bagus untuk keluarga, bagus untuk Juantau juga gitu. Saya tanya, oh gimana kamu ini proyek apa, program apa, investasi apa, ngomong dia. Nah, karena saya sudah belajar ya, saya mempelajari juga hal itu, saya cari informasi lebih jauh ya. Nah, saya tahu this is something wrong, ada yang salah di situ. Nah, maka kemudian saya terima kasih sama dia perhatiannya, tapi saya bilang ada resiko di situ. Oh dia bilang enggak ada resiko gitu ya, dan sebagainya gitu. Ya tapi saya senang ya, perhatian itu boleh, semua orang boleh mengutarakan pendapat, boleh punya posisi, it's good. Ya tapi kemudian akhirnya ya terjadi ya. Sekarang anak kelompok kecil saya ini saya sudah pernah bimbing, saya pernah apa ya, tapi karena masalah begitu ya, kepercayaan, orang kehilangan kepercayaan sama dia, sekarang semua medsos dia hilang. Ya. Semua medsos yang dulu dia pakai untuk, wah ya saya berhasil dengan robot ini, saya bisa pergi, saya bisa beli apa, hilang. Karena orang sudah tidak percaya sama dia dan dia takut. Nah sekarang he's starting a new life. Nah teman-teman, makanya kita hari ini akan merenungkan, kalau gitu jaminan apa yang paling baik di dalam saya menjalankan hidup ini.
Nah, maka jawabannya adalah seperti tema dari Korem juga ya. Kita harus mendengarkan apa yang Yesus katakan. Kita harus mendengarkan apa yang Yesus katakan. Teman-teman, ada namanya asuransi jiwa. Tapi asuransi jiwa itu apa gunanya? Tahu? Asuransi jiwa adalah memelihara jiwa Anda supaya tidak hilang. Enggak kan? Asuransi jiwa itu adalah Anda mengasuransikan jiwa Anda. Selama jiwa Anda masih ada, ya enggak apa-apa. Tapi kalau jiwa Anda hilang, nah kita baru kasih duit. Asuransi jiwa itu bukan menjamin jiwa Anda tetap pada tubuh Anda, enggak. Asuransi jiwa itu mengatakan kalau jiwa Anda pergi, sudah enggak bisa ada di dunia ini, kita kasih duit buat siapa? Buat orang yang kau kasihi, ya istri lah, anak lah, cucu lah, itu asuransi jiwa. Gitu kan? Jadi kita mengasuransikan kalau jiwa kita hilang. Nah, why kita dengar Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesuslah satu-satunya yang bisa melakukan sesuatu yang dunia nggak bisa. Yaitu apa? Bahwa kematian pun dia kalahkan dan dia memberikan sebuah janji, barang siapa percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu satu bukti bahwa sesuatu yang dunia nggak bisa klaim, dunia yang nggak bisa janjikan, dunia nggak bisa asuransikan, saya bisa. Nah, kalau hal yang paling atas saja dia bisa, maka kita mempercayakan semua sisa hidup kita yang di bawah. Karena kalau yang paling susah aja bisa dikerjakan, apalagi yang di bawah. Nah, this is the importance. Kenapa kita perlu bersandar kepada Tuhan Yesus. Oke? Nah, hari ini kita nggak akan lama, saya kasih Anda janji, jadi Anda bisa kasih konsentrasi ya, you give your 25 minutes kurang lebih atau maybe 20 minutes ya, karena sudah janjian. Jadi kita ini saling ngerti. Kalau saya kepanjangan Anda bosan saya ngerti, tapi saya janji ini memang sudah janjian sama Lause Ridwan hanya 30 menit. Ya, jadi mari kita menikmati dan put our attention ya pada bagian ini. Bukan mau bosan, enggak, saya nggak akan bosan, saya akan coba sebisa mungkin, tapi waktunya itu Anda standby ya, attention Anda. This is take and give. You give your attention, I give my sermon period gitu ya. Batasannya. Oke, nah saya akan mengajak kita membaca bersama-sama ya bagaimana Yesus mengatakan hal ini. Dari bagian Alkitab Matius 7 ayat yang ke-24, mari kita bacain sama-sama ya kalau kelihatan ya. Matius 7:24 ya di slide berikutnya ada. Oke, kelihatan nggak? Oh enggak. Kelihatan lah ya, gede videotronnya. Oke, kita bacain sama-sama ya. 1, 2, 3. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu, kemudian turunlah hujan dan datanglah badai, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Jadi Yesus mengatakan di sini adalah setiap orang yang mendengarkan perkataanku dan melakukannya itu seperti rumah yang kokoh. Ada sebuah janji asuransi perlindungan daripada Tuhan. Tapi barang siapa tidak mendengar dan tidak melakukannya seperti sebuah rumah yang kemudian itu gampang roboh. Ya. Nah, jadi di sini kita akan melihat pentingnya fondasi. Nah, seberapa penting fondasi itu? Nah, coba kita semua berdiri. Oke, berdiri ya. Berdiri sekarang cari teman sebelah, ada teman sebelah. Ya. Nah, teman sebelah ya. Sekarang coba lakukan seperti yang saya lakukan. Ya, berdiri teman sebelah. Oke ya. Dirasain ya, oke. Kokoh, ya walaupun dia didorong gak jatuh ya, gue lihat ya lu didorong gak jatuh. Oke, bagus. Fondasinya kuat ya, 2 kaki. Slide berikut. Sekarang tolong ambil posisi seperti ini. Nah, lakukan hal yang sama dengan tenaga yang sama seperti tadi. 1, 2, 3. Sekarang baru ngerti apa gunanya 2 kaki fondasi yang kokoh?
Selama ini Anda punya dua kaki yang kokoh, Anda selalu pikir hidup ini gampang, hidup ini kuat. Saya mau tanya, kita selalu punya dua kaki enggak? Hati-hati kan kita nggak selalu tahu gitu ya. Nah saya sebenarnya mau adakan satu eksperimen lagi, tapi saya takut nanti rusuh ya. Jadi udahlah sampai sini karena saya melihat kerusuhan di daerah sono ya. Oke, silakan duduk ya, thank you banyak. Nah teman-teman gini loh, kadangkala kita itu rasa gue nggak butuh firman Tuhan. Kenapa? Karena hidup kita itu kayaknya kita punya dua kaki ya. Kemudian kayak tadi kita didorong, kita apa? Masa sih jatuh, masa sih kalah, masa sih nggak bisa gitu ya. Hanya kadangkala kita lupa bahwa kadangkala hidup itu tidak selalu kita punya dua kaki. Kadangkala hidup itu satu kaki. Dan baru di situ kita sadar betapa lemah akan diri kita. Nah teman-teman, demikian juga dalam kehidupan perkataan Yesus. Yesus kan bilang ya, barang siapa tidak mendengarkan perkataanku tidak bisa bangun rumah. Ini orang salah ngerti. Banyak orang bilang gini, gue gak ikut Yesus, gue kaya. Gue gak ikut Yesus, gue terkenal. Gue gak ikut Yesus, gue mantep kenalan gue, posisi gue. Kenapa gue butuh Yesus? Ini karena gak baca Alkitab baik. Yesus kan gak bilang gini loh, lu denger firman gue, lu bisa bikin rumah. Lu gak denger firman gua dan gak melakukannya, lu gak bisa bikin rumah. Salah. Orang punya Yesus sama gak punya Yesus. Dua-dua bisa bangun rumah tangga, bisa membangun kehidupan, bisa membangun kesuksesan. Bisa. Yang beda apa? Yang beda. Waktu ada hujan, badai, angin kehidupan, tantangan kehidupan, masalah kehidupan yang pasti terjadi. Baru di situ kelihatan sesuatu yang dibangun itu, hidup yang kita bangun bertahan. Atau dia itu kolaps, hancur. Nah bedanya di situ. Nah teman-teman sekalian, maka hari ini Yesus mengatakan kita perlu untuk mendengarkan akan firman Tuhan. Nah hari ini Tuhan Yesus sudah tidak ada bersama dengan kita ya, tetapi bukan berarti kita nggak bisa mendengarkan akan firman Tuhan. Nah kita menemukan semua jawaban Tuhan, bimbingan Tuhan tentu saja lewat firman Tuhan. Dan kita mendoakan firman Tuhan dan Tuhan bisa berbicara kepada kita. Ya waktu kita baca firman Tuhan kita bisa mendapatkan pengertian dalam pikiran kita, hati kita. Kita berdoa, kita bisa menemukan orang memberikan nasihat kepada kita. Tapi intinya adalah penting kita itu untuk membaca firman Tuhan. Nah, ini ada sebuah gambar yang saya juga akan suruh Anda tebak. Kalau ini kira-kira, ini kisah apa? Ada yang tahu? Kisah Musa. Musa apa? Musa menemukan salah ya. Musa menerima dua loh batu ya. Oke, ini kira-kira apa? Apa? Musa ngapain? Musa membelah laut. Ini kisah apa? Yunus. Nih? Dr. Strange, oh salah Yusuf. Thank you. Nah, teman-teman baik sekali begitu ya, Anda bisa menjawab. Ini satu lagi mungkin agak lebih susah ya. Perumpamaan Tuhan Yesus. Ada orang yang terluka dan ada yang membantu. Orang Samaria ya, yang baik hati. Oke. Nah teman-teman, ini adalah sebuah hal yang saya berasumsi ya, Anda bisa dengan mudah menjawabnya. Oke. Nah kurang lebih waktu COVID begitu tahun 2020 atau 2021 begitu ya. Di dalam sebuah kuis di Amerika Serikat. Kurang lebih itu ada sebuah pertanyaan. Siapa yang menerima 2 loh batu dari Tuhan? Dalam sebuah kuis ya, acara tebak-tebakan begitu. Saya bilang begini, dalam hati waktu saya nonton itu saya bilang, lu gile lu acara menang ratusan dolar,
ratusan ribu dolar, lu tanyanya siapa yang menerima 2 loh batu dari Tuhan? Saya bilang, itu anak sekolah minggu juga bisa gampang. Lu kenapa ngajuin pertanyaan begitu loh. Terlalu gampang, lu kayak gak berkelas banget. Ini kan kayak sekolah anak minggu. Siapa yang terima? Semua jawab, Musa gitu. Nah tapi yang buat saya itu shock begini. 2 tahun lalu berarti ya. Itu orang gak bisa jawab loh. Kemudian sih membawa acara, setelah itu oke, kamu gak bisa jawab, ya lewat berarti. Terus ditanya, kenapa kamu gak bisa jawab begitu? Dia bilang, whole my life I've never heard that story. Whole my life I never heard that story. Seumur hidup saya gak pernah dengar cerita. Saya gak bilang ya, maaf ya, saya gak bilang di Indonesia. Saya sedang bilang Amerika Serikat loh. Memang Amerika Serikat bukan negara Kristen, bukan negara agama, betul. Tetapi negara yang sangat dipengaruhi oleh kekristenan. Saya nggak butuh itu orang datang ke gereja. Saya nggak merasa butuh itu orang ke gereja. Tetapi memang influence itu loh. Influence. Buat saya itu seperti bina kalau saya bilang Assalamualaikum. Ngerti nggak nah? Ya ngerti toh, gitu kan. At least dulu di Amerika. Masa gak ngerti gitu kan? Gitu. Tapi betul dia gak ngerti loh. Nah teman-teman sekalian, maka di sini kita bisa melihat ya bahwa satu negara juga bisa lama-lama itu lupa tentang apa yang Tuhan Yesus itu katakan. Bisa lupa tentang cerita-cerita yang Tuhan mau berikan untuk menuntun hidup kita. Jadi jangan sekali lagi kita pikir, firman Tuhan mah gampang. Ya firman Tuhan mah mana mungkin sih orang lupa. Saya nggak akan lupa. Saya sih pasti ingat saya belajar apa di sekolah minggu, saya belajar apa di komisi remaja. Jangan cepat-cepat sombong. Harus pelihara tiap hari kalian itu mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan, membacakan firman Tuhan. Karena kalau enggak apa? Kita lupa. Dan waktu kita lupa, kita seperti apa? Mendirikan bangunan di atas pasir. Begitu ombak badai hujan datang, kita goyang, kita jatuh. Nah teman-teman sekalian, oleh sebab itu ya, kita juga penting sekali untuk terus membaca firman Tuhan. Karena apa yang kita baca, apa yang kita renungkan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itu adalah informasi yang kita terima dan menentukan mindset kita dan cara kita itu bersikap. Informasi itu penting. Informasi apa yang Anda masukkan dalam hidup Anda setiap hari itu penting. Contoh, zaman saya dulu ya kayak saya tua banget gitu ya. Misalkan tahun 90-an ya, mungkin pada belum lahir ya, tapi 90-an tuh saya remaja begitu ya. Kalau ada lihat adegan ciuman, wah ya, di film gitu ya, di bioskop gitu kan, gitu kayaknya itu, aduh gimana lihatnya gemes gitu. Sekarang orang lihat ciuman biasa, bahkan anak remaja biasa. Tahun 2000-an kita maju sedikit. Ada film-film yang menarik, menunjukkan akan ketertarikan sesama jenis, ya bukan ketertarikan. Kalau ketertarikan kan di dalam hati ya, tapi kita bilang adalah sebuah tindakan, ya mencintai sesama jenis, begitu kan? Wah ya waktu kita lihat beberapa film itu, waduh, ngeri, jorok begitu. Tahun 2000-an. Tahun sekarang, beberapa anak muda waktu kita kasih lihat klip seperti itu jawabannya apa? Wis, gila, mantap, lain loh. Lo kan kalian yang jawab sekarang. Pernah satu saat ada orang lebih tua bilang, aduh apa itu kayak gitu dosa. Lo tahu jawabannya anak muda seperti Anda sekarang apa? Jangan menghakimi. Kenapa? Karena sebenarnya informasi itu terus disampaikan, masalah kita mikir atau enggak mikir itu nanti ya. Bahwa ini cinta. Gitu ya. Nah ini pertanyaan panjang sekali tapi adalah gini loh, kita jangan jatuh ke dalam sebuah argumentasi simpel kalau itu cinta itu benar. Jangan. Kita harus berpikir lebih dari itu. Hari ini saya tidak akan masuk masalah LGBT banyak, tapi jangan jatuh ke dalam sebuah informasi yang salah yang berkata kalau cinta pasti benar.
Saya kasih jawaban paling gampang begini. Kalau hari ini papa mamamu jatuh cinta kepada laki-laki perempuan lain. Terus bilang, saya mau cerai, saya tinggalkan keluarga saya. Itu cinta baik apa enggak? Kalau hari ini orang tua ketemu satu anak, kamu anaknya. Terus kamu bilang, papa mama, saya mau naik mobil, padahal kita nggak bisa naik mobil. Terus karena saya sayang kamu, kamu suka apa saya kasih? Terus kita dikasih naik mobil. Padahal kita nggak bisa naik mobil. Waktu kita gas, buat, lari, buat. Masuk kali sebelah. Apakah itu karena saya cinta anak saya, semua saya kasih. Itu adalah hal yang baik. Jadi argumentasi itu hati-hati sekali kalau itu cinta, maka hasilnya itu adalah perbuatan yang baik. Itu salah banget. Ada penjelasan-penjelasan yang harus menjelaskan, tidak semudah itu. Nah, tetapi artinya adalah apa? Informasi itu membuat kita punya referensi ya. Kemudian referensi itu membentuk kita punya worldview. Gitu ya. Nah, contoh paling gampang adalah seberapa banyak Anda mereview sekarang. Oh, kamu kenapa berpikir begini? Oh, kamu lihat tuh TikToknya dia. Kamu lihat tuh Instagramnya dia. Kenapa kamu berpikir seperti itu? Oh, kamu lihat tuh bioskop itu film itu, drakor itu, semua kan begitu kan? Buka pintu ala Korea, pasangin seatbelt ala Korea, gitu kan? Kita punya referensi karena kita punya informasi. Kemudian waktu kita punya itu, kita kemudian membentuk cara berpikir yang baik, yang benar, yang salah, yang tidak benar itu seperti apa, kita terbentuk di sini. Nah, oleh sebab itu informasi ini adalah sesuatu hal yang kita harus terus jaga. Ya kalau Anda nggak menjaga, daily input Anda itu menerima firman Tuhan, pasti nanti lebih dibentuk sama sebelah sini. Oleh pemikiran-pemikiran dunia. Gitu ya. Jadi kita perlu untuk memelihara kita punya hidup itu selalu mendengarkan firman Tuhan. Karena setiap hal memiliki ideologi dan makna di baliknya. Setiap hal. Maka segala hal itu bisa membuat kita semakin cenderung berpihak pada Allah atau semakin kita itu berpaling dari Allah. Jadi perhatikan ini. Ya, ada hal yang membuat kita dekat sama Allah, ada yang membuat hal kita semakin jauh dari Allah. Nah, ini satu hal yang kita harus selalu waspada, bersandar kepada firman Tuhan. Dengarkan firman Tuhan, baca firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari supaya kita tidak disesatkan oleh dunia yang jahat. Nah, tetapi pertanyaan paling besar bagi anak muda saat ini adalah gimana saya bisa menikmati perkataan Tuhan? Saya mau memiliki juga suatu kekuatan kreativitas. Creative, itu ada hubungan. Jadi waktu Tuhan menciptakan kita, dia memberikan kepada kita kreativitas untuk bisa menjadi kekuatan di dalam kita mendekat dan memelihara hubungan dengan Tuhan dan juga sesama. Nah, jadi artinya gini loh, kita itu bakalan kreatif gitu ya kalau kita punya niat dan kita berusaha. Nah, saya banyak lihat di TikTok sekarang ya, banyak orang mau mau tunangan, tuh kreatif banget. Ya ada yang kasih bunga dari depan ya sampai ke dalam gitu ya. Yang anak-anak muda juga sekarang kreatif gitu ya, banyak cara-cara untuk perayaan hari ulang tahun, untuk kemudian graduation ya. Luar biasa ya, graduationnya macam-macam ya, ada yang pakai kostum lah ya, ada yang pakai dia itu di acara lapangan bola dan sebagainya begitu. Nah, kreativitas inilah yang saya renungkan hari ini untuk boleh kita lakukan dalam kehidupan kita. Nah, teman-teman, sekarang saya mengajak Anda mengeluarkan handphone Anda, gadget Anda. Jarang kan pengkhotbah biasanya, kenapa keluarin gadget? Masukin gitu kan, atau serahkan pada saya. Gitu kan. Nah, sekarang saya bilang keluarin, tenang saya nggak akan minta ya, keluarin gitu ya. Kreativitas menemukan cara bergairah ya, cara semangat kita sama Tuhan gitu ya, itu selalu ada. Nah, yang pertama saya ajak kita untuk lakukan adalah teman-teman sekarang kalau baca firman, termasuk kalau diajak baca firman di hari Minggu, saya minta tolong Anda itu untuk bisa memberikan warna. Jadi sekarang saya ajak Anda buka apps Alkitab Anda, Oke ya, buka apps Alkitab Anda, ya terus Anda buka di Matius pasal berapa tadi ya? Matius pasal 7 ayat 24, ya mulai buka dari situ.
Buka dari situ. Nah, nanti saya suruh Anda lihat ke kanan kiri ya. Jadi pastikan Anda melakukan praktek ini. Karena nanti saya suruh kasih lihat teman kanan kiri ya. Oke, Matius 7:24. Dari 24 sampai 27 begitu ya. Satu ayat apa yang Anda rasa bagus, yang Anda kasih warna, highlight. Oke, kasih sorotan bahasa Indonesianya atau highlight. Oke, nah saya ingin Anda praktek. Alkitab itu tidak hitam putih, Anda bosan, dia can be colorful. You put the color. You put the color. Oke, kita coba praktekkan aja sebentar. Lihat ayat bacaan kita yang berkenan, yang berkesan apa, yang bagus apa. Anda pokoknya praktek, kasih color, kasih highlight di situ. Warna apa terserah, warna Anda suka apa, mau pink kah, mau yellow kah, ya. Asal jangan hitam, karena nggak kelihatan jadinya firman Tuhannya ya. Gitu ya. Udah? Udah? Ada yang nggak bawa HP? Udah? Oh, ada yang bawa Alkitab beneran, puji Tuhan ya. Alkitab beneran juga boleh ya, pakai pencil, color pencil ya, kamu warnain ya pakai stabilo. Oke, kalau sudah sekarang kayak Anda selesai QRIS. Ya, biasa Anda selesai QRIS ngapain? Mbak, sudah Mbak, gitu kan. Nah, sekarang kasih lihat ke teman sebelah Anda, ini sudah saya sudah kasih warna. Kasih lihat, nah ya kalau belum ingat-ingat lu bohong ya, lu belum ya. Ya. Oke, nah jadi mulai sekarang tiap hari Minggu hamba Tuhannya bacain apa, Anda kasih warna. Oh ini ayatnya gitu. Nah itu membuat Anda lebih semangat dan nanti suatu saat waktu Anda ada masalah hidup, Anda ada kebutuhan, nggak tahu kenapa Anda buka, nanti Anda lihat warna, Anda baca lagi. Aduh Tuhan bicara sama saya. Oke, itu satu. Visual color kasih warna, ya Anda boleh kasih warna, ada yang usul warnanya bisa beda-beda. Ya, kalau saya itu biar bisa dengar firman Tuhan. Karena saya tahu nggak semua orang kuat di mata, ada di antara Anda yang di sekolah Anda tutup mata gitu ya, tapi Anda bisa dengar guru dan Anda tahu gurunya ngomong apa, Anda bisa ingat karena telinga Anda kuat. Oleh sebab itu saya mengajak kepada Anda merenungkan firman Tuhan, ya baik setiap hari maupun di hari-hari yang penting adalah dengan mendengarkan akan pakai audio. Jadi Anda bisa pasang, Anda dengar gitu ya malam-malam ya, atau Anda bisa dengar pagi-pagi di jalan, di mobil begitu kan. Setengah jam Anda di mobil, Anda dengar 10 menit sudah dengar firman Tuhan. Untuk apa? Untuk hari Anda ke depan. Gitu ya. Nah Anda bisa pick up ini di layanan berbayar ya maupun tidak berbayar ya, di YouTube maupun yang lain Anda bisa pick. Ya macem-macem. Ada yang dia cuma ngomong begini, ini adalah kitab Matius, ada yang di belakangnya pakai musik. Oh ya, terus yang ngomong. Nah, you pick apa yang menarik buat Anda gitu ya. Gitu. Nah kemudian sekali lagi ya, bahwa dengarkan puji-pujian yang rohani. Ya kalau saya bisa bilang ya kita boleh punya playlist dunia ya mau pop, R&B dan sebagainya. Tetapi Anda juga lebih baik punya album atau Anda punya playlist yang isinya lagu-lagu rohani yang Anda suka. Kadang-kadang itu kan kita gini loh, gue butuh firman Tuhan, gue butuh kekuatan, kita bingung. Gue mau search apa ya lagunya, itu lagunya bagus tapi gue lupa. Nah waktu kita nunggu gitu, itu kayak ilfil gitu loh akhirnya. Aku gak tahu deh. Sesuatu yang penting itu harus at the tip of your finger. Sesuatu yang penting. At the tip of your finger. Begitu saya butuh ada. Itu something yang important. Jadi kalau firman Tuhan, suara Tuhan important, Anda siapin playlistnya. Dengar di sini, oh lagu itu bagus, Anda cari. Playlist masuk. Jadi begitu satu saat Anda jalan, gue butuh firman Tuhan. Gue pingin dengar firman Tuhan. Langsung playlistnya klik. Semua ada gambarnya, semua ada namanya, Anda bisa nge-sense. Oh yang ini saya mau. Pep. Dengarlah situ Tuhan bicara. Remember, the most important things on the tip of your finger. Kalau enggak berarti apa? Kita enggak siap untuk kondisi-kondisi emergency. Ya, oke. Jadi itu Anda bisa lakukan ya. Mulai nanti pulang, mulai tadi lagu ada yang bagus enggak dari depan tadi lagu? Cari, kalau ada yang bagus cari nadanya, cari lagunya, masukin playlist Anda. Rohani atau dekat dengan Tuhan, kasih namanya foldernya apa. Oke, lanjut.
Kemudian saya tahu tidak semua orang itu melihat dan mendengar, ada orang itu yang kalau duduk baca firman Tuhan, stroke dia. Ngantuk gitu. Ada orang itu dia butuh gerak. Makanya kalau dia belajar, kanan, kiri. Waktu dia jalan, nyerep dia. Nah teman-teman sama, mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya itu harus kita duduk diem. Baca firman, baru itu dengar firman Tuhan. Kalau saya jalan, wah lu gak dengerin firman Tuhan, gak selalu. Oleh sebab itu saya mengajak Anda, saya kelewatan, ini yang ini ya. Nanti kita balik dulu, nah ini yang ini ya. Jadi saya mengajak Anda yang punya kemampuan kinestetik ya, Anda bisa sambil berjalan, Anda bisa sambil mendengarkan firman Tuhan. Gitu ya. Jadi Anda bisa sore-sore jalan ya sambil pakai rekaman itu atau YouTube itu gitu ya, nyebut merek nggak apa-apa lah ya gitu ya, dengar firman Tuhan. Karena kalau Anda duduk dengar ngantuk, Anda sukanya jalan atau sambil main basket, shoot, sambil denger. Ada loh, kalau orang kinestetik nggak masalah. Kalau Anda enggak, bola firman Tuhan, gitu. Itu kalau Anda nggak kinestetik. Kalau kinestetik Anda bisa sambil dribble, shoot, denger, gitu. Nah kalau Anda tipe ini bisa, coba lakukan. Nah berikutnya yang ini tadi saya kelewatan. Kinestetik gini loh, ada orang kinestetik visual tuh begini. Gua kalau cuma baca doang bisa sih, tapi nggak terlalu nyerep. Maka kinestetik visual tuh juga gini loh. Waktu saya baca, ada yang bagus saya sambil tulis. Nah waktu kita nulis, itu firman Tuhannya ngeresep ke dalam diri kita. Percaya nggak percaya, saya sudah baca di salah satu berita, kita ini pendidikan kan katanya kurang bagus. Yang bagus di Finlandia, di daerah Eropa sana ya. Eropa Utara situ kan, katanya bagus. Termasuk tematik kita kan rencananya belajar dari mereka, walaupun kurang berhasil di Indonesia gitu kan. Salah satu penelitian mereka apa? Mulai tahun ini, pendidikan PAUD, anak-anak termasuk sekolah dasar, tidak dikasih tablet lagi. Mereka selama beberapa tahun, 10 tahun menggunakan tablet untuk anak-anak supaya terbiasa dengan teknologi. Sekarang tidak dikasih tablet lagi. Kenapa? Karena penelitian menunjukkan waktu kegiatan itu hanya begini. Nulis, ngetik itu hanya begini. Tubuh itu tidak bisa menyerap informasi dengan baik. Karena cuma gini. Dan di dalam penyelidikan, waktu orang itu nulis tarik bawah, set, ini K, ini U, ini S. Otak itu ternyata bukan hanya belajar dari sini, tapi dari gerakan setiap saraf kita bergerak, masuk ke sini, masuk apa yang dipelajari. Maka kemudian mereka memutuskan anak usia dini, mereka harus bergerak, menulis. Supaya apa yang mereka pelajari, apa yang mereka mau ungkapkan itu bisa terwujud dan bisa masuk ke dalam pikiran dengan lebih ke dalam. Aduh. Maka teman-teman saya kasih tahu firman Tuhan, kalau hari ini ada yang baca bagus, Anda simpen, Anda cari waktu, Anda saat teduh, tulis. Pakai warna, pakai apa, tulis. Gak usah bilang, oh tulisan saya jelek. Gak perlu, yang penting you nulis. Tanpa sadar itu Tuhan sedang berkati Anda, firman itu sedang masuk dalam hidup Anda. Nah, ini adalah satu hal yang Anda bisa lakukan ya, seperti tulisan di situ. Nah itu contoh. Dengan dia menulis, dia menyerap firman Tuhan. Nah kemudian, media sosial. Teman-teman, saya ngajak Anda untuk follow lah media sosial firman Tuhan. Yang ada khotbah yang bagus, jangan yang sesat ya. Ya tanya Juantau, tanya hamba Tuhan, tanya kakak rohani. Follow lah yang bagus. Supaya apa? Di tengah Anda itu sedang ikut reels yang begitu banyak, feeds yang banyak, semua itu ada yang flexing, ada yang bikin provokasi, ada yang hoax. Selalu ada firman Tuhan tuh tiba-tiba nongol. Saya tahu beberapa itu kadang-kala nyumpahin. Waktu sedang dia scroll gitu ya. Barang lah, tempat liburan lah, tiba-tiba nongol, khotbah. Satu saat anak muda sebelah saya pernah, kaget dia bilang, kenapa lu? Tiba-tiba nongol khotbah, gue merasa berdosa gitu. Karena dia baru scrolling barang yang dia suka begitu kan, dia baru mikir gimana mau, tiba-tiba nongol yang dia follow khotbah, gue merasa berdosa nih, kaget gitu kan. Tapi lebih baik begitu. Supaya kita sadar, jangan sampai iblis itu mengambil semua konsentrasi pikiran kita, izinkan Tuhan itu hadir. Dan salah satu peran yang Anda perlu pilih sekarang, lihatlah beberapa medsos yang bagus, yang membawakan firman Tuhan, yang berisi tentang ayat-ayat firman Tuhan, yang berisi khotbah yang bagus, Anda follow. Saya tahu Anda akan merasa terganggu kadangkala. Nongol gitu ya.
tapi justru gangguan itu yang membuat Anda tetap di jalan Tuhan. Jadi please follow. Kemudian yang terakhir adalah ya beberapa daripada kita itu sangat intelektual ya, sangat suka sekali untuk otaknya itu dipakai. Nah, jadi teman-teman ada yang juga bisa menggunakan teknik ini ya. Suka belajar firman untuk mengingat perkataan Tuhan bisa pakai misalkan pakai numbers ya, numerics. Nah, ya kayak 3:16. Yohanes 3:16 ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakan anak yang tunggal sehingga barang siapa percaya kepadanya tidak binasa. 1 Yohanes 3:16 juga bagus. Dengan inilah kita tahu kasih itu bahwa Yesus berkorban di atas kayu salib. 2 Timotius 3 ayat 16. Setiap firman Tuhan adalah berasal dari Tuhan dan berguna untuk mengajar, mendidik dan menyatakan kesalahan. Nah, ini semua bagus-bagus. Padahal kita cuma ingat 3:16. Tapi begitu geser ada yang cocok, ada yang bagus. Nah, kita bisa ingat ya. Nah, ini adalah beberapa contoh yang bisa kita lakukan supaya firman Tuhan itu bukan menjadi hal yang membosankan buat kita tetapi selalu menarik. Nah, pada akhirnya saya akan menutup dengan sebuah gambar ini. Saya tidak akan goyah dan goncang. I will not be shaken. Because of what? Hari ini kita belajar satu hal. Because the foundation of my life is the word of God. The only question left at the end of this message is, do you keep God's word in your life? Nah, saya harap semua cara kreatif yang tadi sudah dikatakan, semua ini bisa Anda coba supaya sungguh Anda tidak tergoyahkan. Kita doa. Tuhan, terima kasih atas waktu ini, berkati setiap renungan firman, biarlah Tuhan berbicara kepada kami, firman Tuhan sungguh menjadi dasar hidup kami. Terima kasih, ubahkan hidup kami, nyatakan keajaiban, tunjukkan transformasi, waktu kami menjalankan akan apa yang kami dengar pada hari ini. Dalam nama Yesus Kristus Sang Penebus kami berdoa, amin. Terima kasih.